Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku dari kelompok 4 dari kelas Sistem Akuntansi kelas C ingin mempresentasikan tentang bab 12 Sistem Akuntansi Biaya. Sebelum itu perkenalkan, saya Devina Salvidunavia dengan NPM terakhir 181. Kemudian ada rekan saya Nadia Safira dengan NPM akhir 210. Kemudian Adela Risa Alia dengan NPM akhir 338. Kemudian ada Zaka Patria Faizin dengan NPM akhir 407 dan Muhammad Albani dengan NPM akhir 408. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasan dari kami. Nah, deskripsi sistem pengawasan produksi. Sistem pengawasan produksi ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan order produksi yang dikeluarkan oleh fungsi produksi dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli. Order produksi erat hubungannya dengan order yang diterima oleh fungsi penjualan dari pembeli. Nah, berikut dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi. Antara lain, surat order produksi, daftar kebutuhan bahan, daftar kegiatan produksi, bukti permintaan dan pengeluaran gudang, bukti pengembalian barang gudang, kartu jam kerja, laporan produksi selesai. Sebelum itu, surat order produksi dapat disimpulkan instruksi tertulis untuk memulai produksi berdasarkan pesanan tertentu. Nah, daftar kebutuhan bahan yaitu merinci bahan baku yang dibutuhkan untuk satu proses produksi. Daftar kegiatan produksi, panduan aktivitas produksi dari awal hingga selesai. Bukti permintaan dan pengeluaran gudang yaitu dokumen untuk mencatat bahan yang diambil dari gudang ke produksi. Bukti pengembalian barang gudang yaitu dokumen untuk mencatat pengembalian bahan baku. Nah, selanjutnya ada kartu jam kerja yaitu dokumen untuk mencatat jam kerja tenaga kerja langsung. Dan terakhir laporan produksi selesai memberitahukan selesainya produksi pesanan tertentu. Berikut fungsi terkait dari pengawasan produksi. Antara lain yaitu fungsi penjualan yang dimana penjelasannya sebagaimana memproses pesanan dari pelanggan serta meneruskan informasi tersebut ke bagian produksi untuk dibuatkan surat order produksi. Ada pula fungsi produksi yaitu membuat surat order produksi berdasarkan pesanan pelanggan termasuk merinci kebutuhan bahan dan jadwal proses produksi. Ketiga, fungsi perencanaan dan pengendalian produksi yaitu menyusun rencana produksi dan mengendalikan pelaksanaannya sesuai dengan surat order produksi dan daftar kebutuhan bahan. Keempat, fungsi gudang bertanggung jawab menyediakan bahan baku sesuai permintaan produksi dan menyimpan produksi jadi serta mendukung kelancaran distribusi. Kelima, fungsi akuntansi biaya mencatat seluruh biaya produksi termasuk bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik untuk perhitungan biaya akhir produksi. Nah, berikut jaringan prosedur yang membentuk sistem. Antara lain, ada prosedur order produksi yang dimana dikeluarkan oleh Departemen Produksi berdasarkan pesanan pelanggan. Dan prosedur order produksi dibagi menjadi dua jenis yaitu prosedur order produksi job order dan prosedur order produksi berulang kali. Nah, ada pula prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang yang dimana mengatur pengambilan bahan baku dari gudang berdasarkan kebutuhan produksi sesuai surat order produksi. Terus ada juga prosedur permintaan jam kerja langsung yang dimana mengatur kebutuhan tenaga kerja langsung untuk tiap pesanan dikeluarkan untuk pekerjaan tertentu sesuai surat order produksi. Dan terakhir prosedur produk selesai yang dimana dilakukan saat pesanan telah selesai diproduksi. Produksi yang selesai diserahkan ke bagian terkait untuk penyelesaian administrasi dan pencatatan. Nah, bagian alir sistem pengawasan produksi. Karena eratnya hubungan antara sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya,
Maka bagan alir dokumen sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya tidak dapat dipisahkan yang satu dari lainnya. Oleh karena itu, bagan alir dokumen sistem pengawasan produksi disajikan dalam satu gambar dengan sistem akuntansi biaya. Selesai. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di sini ada deskripsi sistem akuntansi biaya. Jadi, sistem akuntansi biaya adalah rangkaian prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi biaya, terutama dalam perusahaan manufaktur. Sistem ini mencakup biaya pencatatan produksi, beban pemasaran, serta beban administrasi dan umum. Perancangannya biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya seperti metode costing yang digunakan. Ya, bisa menggunakan full costing atau variable costing. Kemudian yang kedua, ada jenis sistem yang dipakai. Nah, yang dipakai bisa biaya standar ataupun biaya historis dan juga proses produksi, bisa berbasis pesanan ataupun berbasis proses. Untuk memperjelas pemahaman berbagai prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya, pada gambar berikut disajikan skema aliran biaya melalui berbagai akun buku besar. Nah, yang pertama ada pencatatan pemakaian barang gudang. Pemakaian bahan baku dibebankan ke akun barang dalam proses dan pemakaian barang selain bahan baku digolongkan sebagai biaya overhead pabrik dan dibebankan ke dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kemudian yang kedua ada pencatatan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja langsung dibebankan ke dalam akun barang dalam proses dan biaya tenaga kerja tidak langsung digolongkan sebagai biaya overhead pabrik dan dibebankan ke dalam akun biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, ada pencatatan harga pokok produk jadi dan produk dalam proses. Pencatatan harga pokok produk jadi ini dibebankan ke dalam akun persediaan produk barang jadi dan harga pokok produk dalam proses ke dalam akun persediaan produk dalam proses. Kemudian yang keempat, ada pencatatan biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam produksi berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang kelima, ada pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya selain yang berasal dari pemakaian barang gudang dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Kemudian keenam, ada pencatatan penutupan akun biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam akun biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Pencatatan ini digunakan untuk menghitung pembebanan lebih atau membebankan kurang sebagai akibat selisih antara biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Kemudian yang ketujuh, ada pencatatan beban administrasi dan umum. Beban administrasi dan umum ini terdiri dari pemakaian barang gudang, beban tenaga kerja, dan beban selain dari pemakaian barang gudang dan juga beban tenaga kerja. Misalnya saja seperti beban penyusutan, beban asuransi, dan juga beban perlengkapan kantor. Kemudian yang kedelapan, ada pencatatan beban pemasaran. Beban pemasaran sendiri terdiri dari pemakaian barang gudang, beban tenaga kerja, dan beban selain dari pemakaian barang gudang dan beban tenaga kerja. Misalnya saja seperti beban iklan, beban asuransi, dan juga beban angkutan barang. Kemudian ada informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang pertama, ada order produksi yang belum selesai. Order produksi yang belum selesai adalah pesanan yang sedang dalam proses produksi dan belum mencapai tahap penyelesaian pada akhir suatu periode. Informasi ini penting bagi manajemen untuk mengetahui jumlah dan nilai produk yang masih dalam pengerjaan. Dengan data ini, manajemen dapat merencanakan jadwal penyelesaian, mengendalikan biaya yang masih berjalan, serta menghitung nilai persediaan dalam proses yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan. Kemudian yang kedua, ada order produksi yang telah selesai. Nah, order produksi yang telah selesai adalah pesanan yang sudah melewati seluruh tahap produksi dan siap untuk disimpan di gudang ataupun dijual. Informasi ini memberikan gambaran tentang jumlah produk yang tersedia serta biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikannya. Data ini penting untuk menentukan harga pokok penjualan, mengevaluasi efisiensi produksi, dan menilai apakah produksi sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.
Yang ketiga, ada harga pokok produk jadi. Harga pokok produk jadi adalah total biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu unit atau sejumlah produk yang telah selesai, meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Informasi ini dibutuhkan manajemen untuk menetapkan harga jual yang kompetitif, menghitung margin laba, serta menilai kinerja biaya produk secara keseluruhan. Selain itu, harga pokok produk jadi menjadi komponen utama dalam perhitungan laba rugi perusahaan. Yang keempat, ada harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu. Nah, harga pokok produk dalam proses menunjukkan nilai biaya yang telah dikonsumsi oleh produk yang belum selesai diproduksi pada waktu tertentu, seperti akhir bulan ataupun akhir tahun. Informasi ini penting untuk pelaporan keuangan yang akurat karena mencerminkan nilai persediaan yang sedang dalam pekerjaan. Selain itu, informasi ini membantu manajemen dan dalam mengevaluasi tingkat penyelesaian produksi dan efisiensi penggunaan sumber daya selama proses produksi berlangsung. Yang terakhir, ada biaya menurut pusat biaya. Biaya menurut pusat biaya adalah pengelompokan dan pencatatan biaya berdasarkan departemen, fungsi, ataupun unit organisasi tertentu. Misalnya saja seperti departemen produksi, perakitan, ataupun pemasaran. Informasi ini membantu manajemen dalam menganalisis efisiensi dan efektivitas setiap bagian dalam organisasi. Dengan mengetahui biaya yang dikeluarkan pusat biaya, maka manajemen dapat lebih mudah mengidentifikasi area pemborosan dan juga menetapkan anggaran serta mengambil keputusan dalam pengendalian biaya secara lebih tepat sasaran. Kemudian ada dokumen-dokumen yang digunakan. Yang pertama ada surat order produksi. Surat order produksi adalah dokumen utama yang digunakan untuk memulai proses produksi. Dokumen ini memuat informasi tentang jenis, jumlah, dan spesifikasi produk yang harus diproduksi serta tanggal penyelesaiannya. Surat ini menjadi dasar pelaksanaan dan pencatatan seluruh aktivitas produksi. Yang kedua, ada daftar kebutuhan bahan. Dokumen ini mencantumkan semua bahan baku yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pesanan produksi. Daftar kebutuhan bahan membantu bagian gudang dalam menyiapkan dan mengeluarkan bahan sesuai kebutuhan serta menjadi dasar untuk mengontrol penggunaan bahan selama proses produksi. Yang ketiga, ada daftar kegiatan produksi. Daftar ini mencatat urutan aktivitas atau proses yang harus dilalui dalam menyelesaikan suatu produk. Dokumen ini penting sebagai pedoman kerja bagi bagian produksi dan sebagai dasar pengukuran kinerja dan efisiensi proses produksi. Yang keempat, ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen ini digunakan saat bagian produksi meminta bahan dari gudang. Gudang mencatat jumlah barang yang dikeluarkan sesuai permintaan. Dokumen ini juga menjadi bukti penggunaan bahan dalam produksi dan penting untuk pencatatan biaya bahan baku langsung. Yang kelima, ada bukti pengembalian barang gudang. Bukti ini digunakan untuk mencatat bahan atau barang yang dikembalikan ke gudang karena tidak terpakai ataupun rusak. Dokumen ini penting untuk mengoreksi catatan pengeluaran bahan dan menghindari pemborosan. Yang keenam, ada kartu jam kerja. Kartu ini mencatat waktu kerja setiap karyawan termasuk jam kerja langsung yang digunakan untuk suatu pesanan produksi. Informasi ini digunakan untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung dan mendistribusikannya ke order produksi yang terkait. Yang ketujuh, ada laporan produk selesai. Laporan ini disusun setelah produk selesai diproduksi, berisi tentang informasi jumlah unit yang selesai, waktu penyelesaian, dan juga biaya yang terkait. Dokumen ini menjadi dasar pencatatan perpindahan barang dari proses produksi ke gudang produk jadi. Yang kedelapan, ada bukti memorial atau jurnal voucher. Dokumen ini digunakan untuk mencatat transaksi non-kas atau penyesuaian akuntansi ke dalam jurnal umum, seperti pembebanan biaya overhead pabrik ataupun alokasi biaya tertentu ke pusat biaya terkait. Yang kesembilan, ada bukti kas keluar.
Bukti kas keluar ini merupakan dokumen pencatatan atas pembayaran yang dilakukan perusahaan, baik untuk pembelian bahan, pembayaran upah, maupun biaya lainnya yang berhubungan dengan proses produksi. Bukti ini penting untuk menjaga pengendalian atas arus kas yang keluar. Kemudian ada catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan utama untuk mencatat semua transaksi yang tidak dicatat di jurnal khusus. Dalam akuntansi biaya, jurnal ini digunakan untuk mencatat penyesuaian, alokasi biaya, dan transaksi non-rutin seperti pembebanan biaya overhead atau koreksi kesalahan. Yang kedua, ada jurnal pemakaian bahan baku. Jurnal ini mencatat penggunaan bahan baku dalam proses produksi, baik bahan langsung maupun tidak langsung. Informasi dari jurnal ini membantu menghitung total biaya bahan yang digunakan dan mendukung pencatatan ke akun persediaan dan biaya produksi. Yang ketiga, ada register bukti kas keluar. Bukti ini merupakan catatan sistematis atas semua bukti kas keluar yang telah dilakukan oleh perusahaan. Register ini membantu dalam pengendalian arus gas dan menjadi dasar pencatatan pengeluaran biaya produksi seperti pembelian bahan, pembayaran upah, dan juga biaya overhead pabrik. Yang keempat, ada kartu harga pokok produk. Dokumen ini mencatat secara rinci seluruh elemen biaya yang masuk ke dalam suatu pesanan atau batch produk, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead pabrik. Kartu ini berguna untuk menghitung harga pokok produk jadi dan mengevaluasi efisiensi biaya produksi. Yang terakhir ada kartu biaya. Kartu biaya biasa digunakan untuk mencatat dan mengelompokkan biaya berdasarkan pusat biaya atau jenis biaya. Kartu ini berguna untuk bagi manajemen dalam mengawasi, membandingkan, dan menganalisis biaya yang terjadi terhadap anggaran atau standar biaya yang telah ditentukan. Berikutnya ada fungsi yang terkait. Yang pertama ada fungsi penjualan. Fungsi penjualan bertugas untuk menerima pesanan dari pelanggan dan mengordinasikannya dengan bagian produksi. Informasi dari fungsi ini menjadi dasar dalam pembuatan surat order produksi, sehingga memastikan produk yang dibuat telah sesuai dengan permintaan pasar. Kemudian yang kedua ada fungsi produksi. Fungsi produksi ini bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan proses pembuatan barang. Fungsi ini juga mengelola penggunaan bahan, tenaga kerja, dan mesin untuk menghasilkan produk sesuai spesifikasi dan jadwal, serta mencatat kemajuan dan hasil produksi. Yang ketiga, ada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi ini merancang jadwal produksi, merinci kebutuhan bahan, serta mengawasi pelaksanaan produksi agar berjalan efisien dan sesuai standar. Peran pengawasan sangat penting dalam pengendalian biaya dan juga mutu produk. Yang keempat, ada fungsi gudang. Fungsi gudang bertugas menyimpan dan mengelola persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan juga barang jadi. Fungsi ini juga melayani permintaan bahan dari produksi dan mencatat pengeluaran maupun pengembalian barang secara akurat. Yang kelima, ada fungsi akuntansi biaya. Fungsi akuntansi biaya ini mencatat, mengklasifikasikan, dan juga menganalisis seluruh biaya produksi yang terjadi. Informasi yang dihasilkan digunakan untuk menentukan harga pokok produk, mengevaluasi efisiensi, serta sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Kemudian ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama ada prosedur order produksi. Prosedur ini mencakup langkah-langkah untuk memulai proses produksi berdasarkan pesanan atau kebutuhan perusahaan. Dimulai dari penerimaan pesanan produksi, pembuatan dokumen order produksi, hingga distribusinya ke bagian yang terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi memiliki dasar perintah resmi dan juga terencana. Yang kedua, ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini mengatur bagaimana bagian produksi meminta bahan baku atau barang dari gudang dan bagaimana gudang mengeluarkannya. Biasanya melibatkan dokumen seperti formulir permintaan bahan dan bukti pengeluaran barang.
Prosedur ini penting untuk mengontrol persediaan dan memastikan bahan tersedia sesuai dengan kebutuhan produksi. Yang ketiga, ada prosedur pengembalian barang gudang. Prosedur ini dilakukan jika terdapat bahan baku atau barang yang tidak terpakai atau rusak selama proses produksi dan harus dikembalikan ke gudang. Proses ini membutuhkan dokumentasi pengembalian agar persediaan di gudang tetap akurat dan bisa dievaluasi lebih lanjut. Yang keempat, ada prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Prosedur ini mencatat waktu kerja karyawan yang terlibat langsung dalam proses produksi. Informasi ini digunakan untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung yang dibebankan ke produk. Biasanya dilakukan melalui kartu jam kerja atau sistem absensi digital yang terintegrasi dengan bagian akuntansi biaya. Yang kelima, ada prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Setelah produk selesai diproses, prosedur ini memastikan produk dicatat sebagai barang jadi dan biaya overhead pabrik dialokasikan ke produk tersebut. Hal ini penting agar harga pokok produksi mencerminkan seluruh biaya yang terjadi dalam proses produksi. Yang keenam, ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Prosedur ini mencatat semua biaya overhead pabrik yang benar-benar terjadi, seperti listrik, penyusutan mesin, dan juga biaya perawatan mesin. Pencatatan ini digunakan untuk membandingkan antara biaya overhead pabrik aktual dan biaya overhead yang sudah dibebankan ke produk. Yang ketujuh, ada prosedur beban administrasi dan umum. Prosedur ini mencatat biaya yang terkait dengan operasional administrasi perusahaan, seperti gaji staf administrasi, perlengkapan kantor, dan juga utilitas kantor. Beban ini tidak langsung terkait dengan proses produksi, tetapi tetap harus dicatat sebagai bagian dari total biaya operasional. Yang kedelapan, ada prosedur beban pemasaran. Prosedur ini mencatat semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pemasaran, seperti biaya iklan, biaya promosi, gaji tenaga penjual, dan distribusi produk. Biaya ini penting untuk dianalisis karena berpengaruh pada strategi penjualan dan juga probabilitas perusahaan. Saya adalah Risa Alia dengan nomor NPM 3 digit terakhir 338. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur pengendalian internal secara pemisahan fungsi dalam akuntansi biaya. Jadi, di akuntansi biaya, pemisahan fungsi sangat penting untuk menjaga keakuratan dan objektivitas data. Pertama, fungsi pencatatan biaya harus dipisahkan dari fungsi produksi agar tidak terjadi manipulasi data biaya oleh pihak yang menggunakan sumber daya. Kedua, fungsi pencatatan biaya yang dipisah dari fungsi penganggaran supaya realisasi anggaran bisa dikendalikan secara objektif. Ketiga, fungsi gudang yang dipisah dari fungsi produksi agar stok bahan tetap aman dan data persediaan akurat. Terakhir, fungsi gudang harus dipisahkan dari fungsi akuntansi untuk mencegah manipulasi dalam pelaporan stok. Next, yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Sistem otorisasi menjamin bahwa hanya pihak berwenang yang boleh mengakses dan menyetujui transaksi biaya. Misalnya, permintaan bahan baku harus disetujui oleh kepala gudang, tidak bisa sembarangan diambil. Setiap transaksi juga harus didukung oleh dokumen resmi dan dicatat sesuai alurnya, agar tidak terjadi pencatatan ganda atau biaya tanpa bukti. Prosedur pencatatan dilakukan oleh bagian khusus yang mencocokkan data ke dalam kartu biaya dan akun kontrol di buku besar. Hal ini sangat penting untuk menjaga integritas dan transparansi laporan biaya. Next, praktik pengendalian yang sehat. Penggunaan dokumen sumber seperti surat order produksi, bukti permintaan barang, dan kartu jam kerja harus terstruktur, bernomor urut, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya untuk mempermudah pengawasan dan mencegah penyimpangan biaya. Jadi, setiap jenis biaya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead dicatat dalam kartu biaya dan dikontrol melalui akun khusus di buku besar. Secara berkala, harus dilakukan rekonsiliasi antara kartu biaya dengan akun kontrol untuk memastikan kesesuaian data. Jika ada selisih, maka dicek ulang dokumen sumbernya.
Sistem ini membantu manajemen mengambil keputusan yang tepat karena datanya valid dan rinci. Next, sistem otorisasi mencegah penyalahgunaan data untuk membatasi akses hanya untuk pihak yang berwenang. Sedangkan prosedur pencatatan harus dilakukan dengan standar tinggi, yaitu akurat, lengkap, dan tepat waktu. Dokumentasi setiap transaksi juga wajib disimpan rapi untuk keperluan audit. Jika prosedur ini dijalankan konsisten, maka akuntansi biaya akan berjalan efektif dan dapat dipercaya. Sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan tentang bagan alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Nah, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran terjadi melalui berbagai transaksi. Di antaranya transaksi pengeluaran kas, transaksi pemakaian barang gudang, transaksi penyusutan dan depresiasi aset tetap berwujud, amortasi aset tak berwujud, dan transaksi terpakainya uang muka biaya. Nah, ada 4 prosedur pencatatan berbagai biaya tersebut. Yang pertama ada dari pemakaian barang gudang, yang kedua ada dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Yang ketiga ada dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Dan yang keempat ada dari penyusutan amortasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Baik, yang pertama adalah bagan alir dokumen prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Nah, sebagai contoh ada, jika fungsi perbaikan dan pemeliharaan memakai suku cadang dan minyak pelumas untuk pemeliharaan mesin pabrik, maka biaya ini dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik dan dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal biaya overhead pabrik sesungguhnya pada debit, pada persediaan suku cadang dan persediaan minyak pelumas dalam kredit. Selanjutnya, jika fungsi personalian memakai bahan bangunan untuk memperbaiki ruang kantor yang rusak, biaya ini akan diklasifikasikan dalam beban administrasi dan umum dan dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal beban administrasi dan umum dalam debit pada persediaan bahan bangunan dalam kredit. Selanjutnya, jika fungsi pengiriman barang memakai suku cadang untuk memperbaiki kendaraan truk, biaya ini diklasifikasikan dalam beban pemasaran dan dicatat dalam jurnal umum sebagai beban pemasaran dalam debit pada persediaan suku cadang dalam kredit. Nah, untuk bagian alir pada gambar ini menunjukkan pada bagian gudang ini proses dimulai dari permintaan barang oleh pemakai menggunakan dokumen BPBG atau bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Nah, selanjutnya gudang menyerahkan barang kepada pemakai dan mencatatnya pada kartu gudang. Selanjutnya pada bagian kartu persediaan ini menerima dokumen bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang dari gudang. Selanjutnya mengisi harga pokok barang, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dan selanjutnya ada mencatat transaksi pada kartu persediaan. Sedangkan pada bagian kartu biaya, yaitu menerima bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang dari bagian kartu persediaan, lalu mencatat transaksi pada kartu biaya sesuai pos-pos biaya. Dan pada bagian jurnal itu menerima bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang dari bagian kartu biaya, lalu membuat jurnal umum atas transaksi tersebut dan memposting jurnal tersebut ke dalam buku besar. Yang selanjutnya adalah bagian alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bagian alir prosedur pencatatan biaya overhead administrasi dan pemasaran dari pengeluaran kas. Nah, pada bagian utang itu proses dimulai dari dokumen pendukung dan pembuatan BKK atas bukti kas keluar. Nah, BKK ini akan dicatat ke dalam register bukti kas keluar dan diserahkan kepada bagian kas. Selanjutnya pada bagian jurnal, ini akan menerima bukti kas keluar, selanjutnya membuat pencatatan pada jurnal umum, dan secara periodik jurnal ini akan diposting ke buku besar. Sedangkan pada bagian kartu biaya, akan menerima bukti kas keluar dan dokumen pendukung, serta melakukan pencatatan pada kartu biaya. Nah, dalam pembayaran gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung, digunakan akun antara atau clearing account gaji dan upah untuk
menjembatani catatan dalam register bukti kas keluar dengan jurnal umum. Nah, jurnal umum yang dipakai ini yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada debit, pada gaji dan upah dalam kredit. Sedangkan catatan utang yang timbul dari gaji dan upah dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut, yaitu gaji dan upah dalam debit pada bukti kas keluar yang akan dibayar pada kredit. Baik, yang ketiga ada bagian alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Nah, biaya yang bukan merupakan gaji dan upah didistribusikan melalui register bukti kas keluar dengan dasar waktu atau accrual basis. Nah, bagian alir prosedur pencatatan biaya ini dapat dilihat di gambar yang ada di sebelah kiri ini. Pada bagian utang ini, proses dimulai ketika ada dokumen pendukung atau DP untuk pengeluaran biaya. Selanjutnya, bagian utang membuat bukti kas keluar atau BKK berdasarkan DP. Nah, bukti kas keluar pertama diserahkan ke bagian kas untuk pencairan dana, sedangkan BKK 2 dicatat dalam register bukti kas keluar, dan yang ketiga, BKK ketiga ini dikirim ke bagian kartu biaya. Nah, pada bagian kartu biaya ini menerima bukti kas keluar 3 dan DP lalu mencatat transaksi tersebut ke dalam kartu biaya. Nah, setelah pencatatan ini, bukti kas keluar diteruskan ke bagian jurnal. Nah, pada bagian jurnal akan menerima bukti kas keluar dan mencatatnya ke dalam register bukti kas keluar. Nah, dari situ data dari register ini digunakan untuk membuat jurnal umum. Nah, jurnal umum ini diposting ke buku besar secara periodik. Nah, dari bagian alur tersebut, biaya yang dibayarkan untuk keperluan fungsi produksi, fungsi administrasi dan umum, dan fungsi pemasaran dicatat oleh bagian utang ke dalam register bukti kas keluar berdasarkan bukti kas keluar. Nah, jurnal yang dibuat oleh bagian utang dalam register kas keluar ini sebagai berikut, yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran dalam debit, pada bukti kas keluar yang akan dibayar pada kredit. Nah, pendebitan ke dalam akun-akun biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran oleh bagian kartu biaya dirinci oleh bagian kartu biaya di dalam kartu biaya. Dan yang terakhir ada bagian alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Nah, biaya yang timbul dari penyusutan, depresi, amortisasi, dan terpakainya uang muka biaya dicatat berdasarkan bukti memorial atau jurnal voucher yang dibuat oleh bagian kartu biaya. Nah, untuk bagian alir prosedur pencatatan biaya ini ada di sebelah kiri. Nah, pada bagian kartu biaya itu, proses dimulai dari kebutuhan pencatatan biaya overhead, administrasi, dan pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, atau penggunaan uang muka biaya. Nah, pada bagian kartu biaya ini membuat dokumen bukti memorial sebagai dasar pencatatan biaya. Nah, bukti memorial ini dicatat pada kartu biaya dan juga dikirim kepada bagian jurnal. Nah, pada bagian jurnal akan menerima bukti memorial dari bagian kartu biaya. Nah, berdasarkan bukti memorial ini, bagian jurnal membuat pencatatan di jurnal umum, dan jurnal ini akan diposting ke dalam buku besar untuk memperbarui saldo-saldo akun terkait secara periodik. Dan proses ini selesai setelah diposting ke buku besar. Nah, biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya dicatat oleh bagian jurnal di dalam jurnal umum dengan jurnal sebagai biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran dalam debit, pada akumulasi penyusutan aset tetap, aset tak berwujud, asuransi dibayar di muka dalam kredit. Nah, pendebitan akun biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran dirinci oleh bagian kartu biaya di dalam kartu biaya. Kemudian ada bahkan alir dokumen prosedur pencatatan BOP sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan juga beban pemasaran dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka. Nah, bahkan alir yang pertama ada bagian kartu biaya.
Nah, proses ini dimulai dari identifikasi bahwa adanya BOP atau biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, ataupun beban pemasaran yang harus dicatat. Misalnya seperti adanya penyusutan, amortisasi, atau pemakaian uang muka. Kemudian membuat bukti memorial. Nah, bagian kartu biaya membuat bukti memorial, yakni dokumen internal yang digunakan untuk mencatat transaksi non-kas yang perlu di jurnal, seperti biaya yang muncul dari pemakaian aset tetap atau penyusutan, biaya dibayar di muka yang sudah jatuh tempo, atau alokasi biaya yang perlu diakui. Kemudian akan timbul bukti memorial. Kemudian bukti memorial ini dikirim ke dua tempat, yakni dicatat ke dalam kartu biaya sebagai dasar pencatatan biaya kepada masing-masing pusat biaya dan juga dikirimkan ke bagian jurnal untuk proses penjurnalan. Kemudian di bagian jurnal yang pertama kan menerima bukti memorial, kemudian dicatat ke dalam jurnal umum. Jadi setiap transaksi yang tercantum dalam bukti memorial ini dicatat ke dalam jurnal umum yang merupakan catatan awal dalam siklus akuntansi. Kemudian jurnal umum ini tadi diposting ke buku besar. Nah, secara periodik, misalnya saja seperti setiap akhir bulan, jurnal umum ini akan diposting ke buku besar agar saldo-saldo terkait itu terbarui. Kemudian selesai setelah semua proses pencatatan dan posting dilakukan, maka prosedur dianggap selesai. Kemudian untuk biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biasanya dicatat oleh bagian umum dalam jurnal umum sebagai berikut, yakni beban overhead pabrik sesungguhnya di debit sekian, kemudian beban administrasi umum di debit sekian, kemudian beban pemasaran di debit sekian. Kreditnya adalah akumulasi penyusutan aset tetap sekian di kredit, kemudian aset tidak berwujud di kredit sekian, kemudian asuransi dibayar di muka di kredit sekian. Nah, untuk pendebitan akun biaya overhead pabrik sesungguhnya dan beban administrasi dan umum serta beban pemasaran dirinci oleh bagian kartu biaya di dalam kartu biaya tersebut.